Halo. Halo Kak, Selamat siang. sudah kedengar jelas Kak suara saya? Hai. Halo Kak, Beneran. Ya. iya. Kak, kami izin merekam ya Kak? Ah, banyak orangnya. Iya, kita ada 6 orang saatnya tidak akan hadir. Ya. Oke, Oke, izin langsung mulai aja ya Kak? silakan. Oke Kak. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Rati. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom hari ini. Kami siswa-siswi SMA Negeri 41 Jakarta. Di sini kami sedang diberikan tugas bahasa Indonesia oleh guru kami, Bapak Muhammad Jarkasi. Beliau ini adalah guru bahasa Indonesia di sekolah kami. Dia juga sekaligus dosen di kampus Trisakti. Nah, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin Kak Rati telah membaca ya yang kita telah kirim ke email. Lanjut. Ya. Oh, iya. Dulunya perkenalkan, saya Joshua Boksia Pengsiang. Saya Fatmawati Mantur. Saya Najwa Dimariani. Saya Ega Merdiansyah. Dan saya India Anggun. Nah, jadi di sini Kak Rati kami ingin bertanya-tanya tentang novel kelima yaitu Gadis Kretek yang telah Kak Rati buat. Boleh saja untuk langsung ke pertanyaan pertama ya Kak, izin ya Kak. Boleh. Kalian nggak mau ngerekam ini atau apa gitu untuk? Oh sudah Kak, sudah direkam. Sudah direkam, Kak. Oh, udah direkam. Iya. Oke, ya udah. Nanti dibilang kalian belum wawancara lagi. Iya kasih. Oke. Langsung ya Kak, pertanyaan pertama. Boleh silakan. Pertanyaan pertama yaitu adalah apa yang menginspirasi Kak Rati untuk melahirkan novel Gadis Kretek ini? Bolehkah langsung saja? Sebetulnya gini ya, sebetulnya Gadis Kretek ini kan idenya tuh udah lama, idenya tuh dari bahkan sebelum aku benar-benar jadi penulis gitu. Jadi aku dulu mengawali kesukaanku terhadap buku itu dengan membaca. Jadi dulu aku senang baca, terus setiap tahun aku tuh selalu pulang ke rumah kakekku di daerah Muntilan di Jawa Tengah. Nah di sana sebetulnya aku udah nggak kenal sama kakekku, aku cuma kenal sama nenekku. Tapi kemudian rumahnya itu lumayan besar dan aku selalu ketemu dengan Pak De Bude, kakek apa namanya tante om gitu ya di sana. Dan mereka cerita bahwa di rumah itu dulu adalah rumah yang digunakan untuk usaha kretek lokal, namanya Kretek Jagat. Aku tidak pernah mengenal kakekku lagi, tapi kemudian cerita itu tuh sebetulnya nempel di kepalaku. Ketika aku sudah kuliah, kayaknya kalian belum lahir. Aku kuliah itu tahun 2000 ya. Tahun 2000, awal-awal 2000 gitu, aku sempat berpikir bahwa aku memang pengen jadi penulis. Dan aku sempat berpikir aku mau menulis tentang kretek gitu. Tapi aku pikir dulu belum tahu ceritanya itu tentang apa. Cuman aku tahu bahwa aku mau latar belakang yang digunakan adalah latar belakang industri kretek gitu. Nah, bertahun-tahun kemudian baru setelah aku nulis beberapa buku gitu ya, baru deh si Gadis Kretek ini muncul sebagai sebuah cerita yang utuh. Jadi sebetulnya ceritanya itu. Seluruh ceritanya sendiri adalah fiksi, bukan cerita nyata, karena ini banyak ditanyain sama orang, itu beneran ya? Enggak, itu bukan beneran. Namanya saja karya fiksi. Karya fiksi adalah karya yang aku create gitu. Tapi latar belakang industri kretek, latar belakang sejarah itu memang benar-benar ada gitu. Jadi ini tolong teman-teman catat gitu, karena kadang-kadang suka dibilang, wah ini pasti beneran nih. Tapi gini, kalau seorang pembaca sudah mengira bahwa satu karya itu beneran, satu novel itu beneran, satu karya fiksi beneran, itu berarti aku menganggap diriku sebagai seorang
penulis itu berhasil untuk menyampaikan cerita tersebut. Itu berarti universe yang aku ciptakan itu believable, dipercaya, sampai orang lain mengira bahwa ini cerita beneran, bahwa padahal ini bukan beneran, ini adalah cerita fiksi, gitu. Gitu kira-kira. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Berarti ini adalah fiksi yang dilahirkan oleh Kak Ratih ya. Aku lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Pertanyaannya, bagaimana proses kreatif Kak Ratih dalam menciptakan alur cerita yang penuh dengan ketegangan dan inti? Oke. Alur cerita itu muncul ketika bersamaan dengan karakter yang aku ciptakan gitu. Aku menciptakan karakternya duluan ketika itu. Tapi ini dengan catatan ya, semua penulis itu punya proses kreatif yang berbeda-beda. Semua penulis itu punya proses kreatif yang berbeda-beda. Ini aku membicarakan proses kreatif aku sendiri sebagai seorang penulis. Jadi kalau proses kreatifku adalah aku menciptakan karakter dulu gitu. Kadang-kadang aku juga mendapatkan alur cerita dulu ya, meskipun aku tidak tahu ujung pangkalnya itu seperti apa. Tapi ini prosesku, aku menciptakan karakter dulu. Aku mau karakternya namanya Jengyah gitu ya. Aku udah punya nama itu tuh dari pertama kali aku meng-create cerita Gadis Kretek. Aku mau namanya Jengyah, harus Jengyah dan Raya gitu. Dua karakter itu harus Jengyah dan Raya. Nah, terus baru aku ciptakan alur ceritanya gitu. Dan basic cerita yang aku inginkan adalah ini adalah sebuah cerita cinta yang tidak kesampaian sebetulnya gitu. Kalau teman-teman mungkin sudah baca dan sudah nonton seriesnya, kalian kan tahu bahwa Raya dan Jengyah ini cintanya tidak bersatu. Sesederhana itu. Kemudian aku menciptakan yang namanya kerangka karangan atau outline. Zaman sekarang orang menyebutnya outline. Aku nggak tahu kalian pernah diajarin cara menulis kerangka karangan nggak di pelajaran bahasa Indonesia? Biasanya itu pelajaran SMP kayak gitu ya. Pelajaran SMP dulu waktu SMP bahasa Indonesia itu diajarin menulis kerangka karangan. Bentuknya sebetulnya sangat sederhana. Bentuknya itu kayak benar-benar coret-coretan ya. Aku tipe orang yang suka menulis di kertas sebetulnya. Jadi aku nulis di kertas, kira-kira isi ceritanya seperti ini gitu. Tapi tidak harus dari awal sampai akhir gitu. Kadang-kadang kita harus sebagai penulis, aku harus memberi ruang kepada diriku sendiri untuk kreatif. Apalagi aku pasti akan on and off melaksanakan riset gitu. Karena kalau riset itu, yang namanya riset itu sudah pasti kita akan punya begitu banyak materi yang akan masuk ke dalam kita, dan itu cerita yang kita ciptakan, alur dari awal yang sudah kita create itu bisa berkembang sedemikian rupa gitu. Tinggal bagaimana kita harus balik lagi ke esensi dari cerita tersebut. Kita tidak boleh keluar dari situ. Kira-kira seperti itu sih. Aku menciptakan ininya ya, alurnya ya, gitu. Kira-kira untuk menyelesaikan cerita tersebut, kira-kira butuh waktu berapa lama nih Kak Ratih? Kalau untuk Gadis Kretek sendiri, aku tidak memisahkan antara waktu riset dengan waktu menulis gitu. Ada penulis yang riset dulu gitu ya, sampai dia dapat semua bahan yang dibutuhkan, baru dia nulis, itu juga ada. Tapi kalau aku itu riset sesuai dengan kebutuhan dari cerita. Jadi ketika aku nulis, di tengah-tengah, oke, aku tahu aku harus riset nih. Jadi menurut aku riset itu bagian dari penulisan juga gitu. Waktu yang aku butuhkan untuk Gadis Kretek selesai kira-kira itu hampir 4 tahun. Jadi waktu itu aku kerja kan, aku sempat kerja juga. Aku kerja di Trans TV waktu itu. Nah, ketika aku kerja itu, aku tidak punya waktu yang full buat aku untuk total menulis novel gitu. Makanya aku juga mengerjakan novel tersebut di sela-sela waktu kerjaku sebetulnya, gitu sih. Oke, baik Kak. Oke, Kak. Ada pertanyaan lagi Kak?
Kami dengar dalam penulisan buku Gadis Kertas ini dibutuh proses yang melakukan riset terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaan kami, apakah ada kesulitan yang dilalui dalam proses penulisan novel tersebut? Oke, ini yang kamu tanyain soal kesulitan ketika riset ya? Iya. Berarti ya, fokusnya kita ngomongin riset ya, oke. Iya. Nah, aku luruskan lagi ya. Kayak yang tadi aku bilang bahwa riset ini aku lakukan bukan terlebih dahulu, tapi ini menjadi bagian dari penulisan gitu. Karena gini, kalau kita riset tanpa punya materi awal, itu jadi kayak percuma gitu. Itu sama dengan jalan-jalan, ngerti nggak sih? Sama dengan jalan-jalan dan browsing-browsing, googling random gitu ya. Tapi kamu kayak kalau kamu mau riset, kamu harus punya materialnya dulu. Kamu harus punya bahan awal apa yang sebetulnya mau kamu tulis gitu ya. Dalam hal ini aku udah punya karakter dan aku udah punya alur yang tadi aku create dalam bentuk kerangka karangan atau outline yang tadi aku sebutin itu. Nah, riset ini karena aku dulu kerja gitu ya, dan aku tuh melakukan riset itu tidak cuman dari buku, tidak cuman dari Google, tapi aku juga pergi ke tempatnya gitu. Ada beberapa kota yang aku datangi, ada Kudus, ada Magelang, ada Semarang. Itu 3. Kalau di Jawa sama Cirebon ada 4 kota itulah yang kemudian aku datangi untuk aku melakukan riset mengenai kretek sebetulnya. Nah, karena pergi untuk riset itu keluar kota butuh dana dan waktu, maka aku harus cari dulu dana dan waktu ini gitu. Karena tadi aku kan bilang ya kalau aku kerja ya. Jadi dulu aku tuh triknya gini, biasanya aku kalau habis gajian gitu ya, aku akan menyisihkan uangku untuk aku gunakan untuk riset. Jadi di weekend Sabtu Minggu aku biasanya akan ngambil waktu cuti 1 hari, mungkin itu di Jumat, mungkin itu juga di Senin gitu. Jadi biasanya aku nyolong waktu 3 hari lah untuk melakukan riset gitu, untuk pergi ya riset keluar kota ya. Kemudian aku cuti itu benar-benar cuti dan habis gajian gitu. Mau lebih lama dari 3 hari juga nggak bisa gitu, karena 1 aku terikat waktu kerja, 2 aku nggak punya uang yang banyak untuk melakukan riset gitu. Sementara kalau aku jalan-jalan terus ini kan butuh duit ya, nggak bisa gitu, cuman ini aja gitu. Dan itu semua biaya untuk riset Gadis Kretek itu total aku yang tanggung gitu. Aku tidak punya sponsor apapun gitu, makanya memang secara penulisan bisa selama itu gitu. Selain aku kerja juga aku harus butuh waktu untuk melakukan riset yang sebetulnya tidak murah gitu. Selain itu juga ada beberapa buku-buku yang aku gunakan untuk riset ya. Ada buku-buku referensi gitu. Google sebetulnya bisa digunakan juga, tapi Google itu sebetulnya hanya informasi dasar, informasi yang sangat dasar, misalnya di mana pabrik kretek di Kudus gitu, atau aku mencari-cari email orang narasumber yang bisa aku hubungi, itu bisa aku cari dari situ. Tapi jangan mengandalkan semuanya dengan Google gitu. Kalau kamu mau mendapatkan data-data yang valid ya kamu harus pergi ke tempat tersebut gitu sih. Oke, terima kasih Kak Rati. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Mm. Bagaimana perasaan Kak Rati saat novel yang Kak Rati tulis sendiri diadaptasi menjadi serial Netflix, bahkan serial tersebut sampai booming? Oke, gini, aku ini kan juga penulis skenario. Jadi aku sebagai penulis fiksi sendiri, novel sendiri itu dari tahun 2002-2003 mungkin ya. Kalian belum lahir kan? 2002-2003 udah lahir belum kan? Ada yang udah lahir belum sih? Belum ya? Kalian lahir tahun apa? 2006. Ya ampun, kalian anak 2006. Astaga, aku udah bikin 3 buku. Aku udah bikin 3 buku. Kalian baru lahir. Jadi dan
kemudian di tahun 2007, 1 tahun setelah kalian lahir, Iya. aku nyemplung ke dunia penulisan skenario. Aku nyemplung ke dunia penulisan skenario. Aku tahu banget rasanya sebuah karya ketika diadaptasi, gitu, dialih wahanakan, dan itu tidak mudah, prosesnya tidak mudah, karena aku beberapa kali juga ditawarkan untuk mengadaptasi karya orang lain menjadi sebuah skenario, dan perlu banyak penyesuaian secara audiovisual, karena bentuk akhir dari sebuah film itu kan audiovisual ya. Sedangkan kalau jadi novelis, bentuk akhirnya adalah buku gitu ya. Udah, ini buku gitu bentuk akhirnya. Aku pribadi tidak pernah mengharapkan Gadis Kretek itu tidak pernah, bukan mengharapkan. Aku tidak pernah menargetkan Gadis Kretek itu harus diadaptasi menjadi audiovisual. Kalau aku sekarang berbicara sebagai seorang penulis skenario, aku lebih suka menulis skenario asli, menulis skenario dari original stories, bukan dari buku gitu. Masalah kemudian cerita tersebut booming, cerita tersebut viral, buat aku itu bonus gitu. Jadi aku pribadi selalu menganggap bahwa penghargaan terbesarku adalah aku mendapat pembaca baru gitu. Ya, Netflix, kemudian gara-gara Netflix semua orang jadi tahu Gadis Kretek gitu ya. That's a good thing gitu, tapi itu tidak pernah menjadi tujuan utamaku. Tujuan utamaku adalah aku mendapatkan pembaca baru, dan kalaupun ada semacam kayak prestasi yang lebih tinggi gitu, aku pingin novelku itu diterjemahkan ke banyak bahasa. Tujuanku itu sebenarnya, daripada kemudian aku menjadi booming dan menjadi viral, karena ternyata tidak enak saudara-saudara menjadi booming dan viral. Mungkin kalau anak-anak segede kalian gitu seneng kali ya jadi viral gitu, Gen Z lucu-lucu gitu kan ya. Nah, ternyata aku tuh suka gitu. Aku pribadi tidak menikmati dengan keviralan itu. Tidak oke, orang jadi kenal aku, tapi aku pada dasarnya orang yang berada di belakang layar gitu. Aku lebih suka sharing kayak gini dengan kalian gitu. Kayak gini kan biasanya aku tuh gini, kenapa aku ini jadi out of topic ya. Kenapa aku menerima tawaran teman-teman untuk ngobrol gitu? Karena aku memang setiap bulan tuh ada program pro bono untuk siswa, mahasiswa, dan komunitas buku, dan bentuknya Zoom setengah jam. Makanya aku terima kalian gitu. Aku lebih suka seperti ini. Begitu sih. Jadi buat aku ini ke kalian ini program pro bono aku gitu ke kalian gitu, dan ini untuk membantu pendidikan buatku seperti itu. Ya, luar biasa. Gitu sih. Terima kasih ya, Kak. Dari kami, Kak, apakah Kak Rati bisa ceritakan sedikit kepada kami awal bagaimana novel Gadis Kretek ini bisa menjadi serial di Netflix? Oke. Jadi sebetulnya kan Gadis Kretek ini terbit tahun 2012. 2012 itu berarti kalian umur berapa tuh? 10 tahun. 6 tahun. 6 tahun, ya kan? Waktu kalian kelas 6 tahun TK, atau kalian lagi SD kelas 1 tuh, baru masuk SD kelas 1. Jadi Gadis Kretek itu udah terbit. Nah, dari awal terbit, kalau kalian jeli ketika nonton Gadis Kretek itu sutradaranya sebetulnya ada 2. Satu namanya Mas Iva Isfansyah, satu lagi namanya Mbak Kamila Andini. Mereka ini kebetulan adalah suami istri, director's partner gitu. Tapi orang pertama, orang pertama yang jatuh cinta kepada Gadis Kretek, kemudian ingin mengadaptasinya menjadi film, itu adalah Mas Iva Isfansyah. Nah, Mas Iva ini dia tuh udah baca Gadis Kretek ya, di tahun 2012 beliau udah baca Gadis Kretek, kemudian dia menghubungi aku. Dia tanya, Rati, aku kalau mau mengadaptasi Gadis Kretek
sebagai film gimana? Oh Mas, boleh, aku terbuka aja gitu. Tentu saja dengan catatan aku selalu memberi persyaratan bahwa ketika ini adalah bukuku yang diadaptasi, maka aku harus terlibat secara kreatif, entah itu sebagai supervisi skenario, supervisi kreatif, atau sebagai penulis skenario karya tersebut gitu. Nah, dulu aku sama Mas Iva Isfansyah itu sempat mengembangkan Gadis Kretek sebagai sebuah film di tahun 2012-2013. Tapi gini, Gadis Kretek itu meskipun bukunya sebetulnya nggak tebal-tebal amat ya, hanya sekitar 270-an halaman, ternyata universe dari Gadis Kretek itu besar gitu. Jadi ketika dibuat sebuah film, banyak hal yang dipotong. Terus aku sama Mas Iva akhirnya mungkin belum ada rezekinya gitu kita untuk membuat sebuah film. Nah, di tahun 2018 kemudian Mas Iva tiba-tiba menghubungiku lagi ketika itu OTT ya, media OTT seperti Netflix, View, video itu mulai masuk kan ke Indonesia, itu mulai masuk ya. Media-media itu mulai menjadi besar gitu ya di Indonesia. Dia memperkenalkan aku ke satu produser namanya Mbak Shanti Harmain. Kemudian kita agree untuk membuat ini sebagai serial gitu, dan tayangnya di Netflix gitu. Sebetulnya untuk menjadi sebuah serial pun gitu, dari kalian ada yang udah baca bukunya belum? Ya. Oke, kamu tahu kan kalau Gadis Kretek itu kan ada 3 zaman, iya kan? Tahun 40-an, tahun 60-an, dan tahun 2000-an. Saran aku gini, karena kalian mau menulis ini sebagai bahan pelajaran kalian juga harus membaca bukunya. Jadi kalian akan tahu dan kalian bisa membandingkan secara kritis antara film dan buku gitu. Karena itu yang kemudian menjadi poin dan pembelajaran kalian sebagai siswa, bahwa saya kritis gitu, saya bisa membandingkan gitu karya yang satu dengan karya yang lain gitu ya. Nah, akhirnya kita setuju untuk mengembangkan ini sebagai sebuah serial gitu. Di serial pun ternyata space-nya tuh nggak cukup gitu. Kita hanya punya space untuk membuat ini menjadi 5 episode yang sebetulnya dari bukunya tahun 40-annya itu tidak terangkum di dalam serial tersebut gitu. Tapi aku pribadi sebenarnya lumayan happy dengan hasil dari Gadis Kretek sih gitu. Oke, Mbak. Ini ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. Oke. Ini ada pertanyaan yang terakhir ya Kak. Menurut Kakak, apa pesan terbesar yang ingin Karati sampaikan kepada pembaca melalui novel Gadis Kretek ini? Oke. Ini semacam apa ya? Kalau aku ada seminar atau diskusi buku, aku sering banget dapat pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan, apa pesan moral dari ceritamu gitu ya. Aku pribadi tidak pernah memikirkan pesan moral dari karyaku. Jadi menurut aku yang namanya pesan moral itu akan diambil sendiri-sendiri akan disimpulkan sendiri-sendiri oleh pembaca, oleh penikmat karyaku gitu ya. Dan itu bisa berbeda-beda dan itu tidak salah. Jadi aku pribadi tidak pernah memulai satu karya apapun yang mau aku tulis dengan oke, aku mau membuat cerita pesan moral bahwa dilarang merokok karena merokok merugikan kesehatan. Enggak kayak gitu. Jadi aku tidak pernah membuat satu karya itu dimulai dengan pesan moral, karena itu hanya akan membatasi sebuah cerita gitu. Pesan moral itu akan muncul sendiri sebagai kesimpulan yang diambil oleh pembaca. Kalau pembaca kemudian pesan moralnya adalah jangan merokok, ya udah, mungkin memang itu pesan moral yang diambil oleh pembaca, atau pesan moralnya jangan ikut-ikutan PKI gitu ya. Ya itu juga silakan, aku juga tidak salah. Atau jangan ketemu sama cowok toksik, itu juga boleh gitu. Jadi aku tidak membatasi itu semua. Aku pribadi tidak punya yang namanya pesan moral.
gitu. Aku hanya ingin bercerita, gitu sih. Itu saja. Oke, mungkin itu saja pertanyaan yang kami ingin ajukan. Terima kasih Terima juga kasih buat waktunya, Kak. Kak Rati sudah menyempatkan hadir dan menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Mungkin terakhir Kak, boleh nggak kasih kita kata-kata motivasi, kata-kata pendukung untuk kita yang masih duduk di bangku SMA untuk menempuh di bidangnya masing-masing seperti Kak Rati di bidang penulisan, dan untuk setiap kami yang mungkinnya bidang-bidangnya berbeda-beda, supaya ada kata-kata semangat lah dari Kak Rati seperti itu. Kalau kalian punya cita-cita, pikirkan gini, bahwa kalian tidak bisa melakukan apa-apa yang lain selain itu. Ketika kalian berpikir bahwa saya cuma bisa ini, maka kalian akan serius di bidang itu. Dan kalian akan menjadi master di bidang tersebut. Jangan berpikir bahwa, aduh aku nggak bisa nih jualan korek api gitu ya. Pikir bahwa kamu tidak bisa jualan yang lain selain korek api. Gimana caranya kamu akan menjadi seorang master untuk menjual korek api. Gitu. Oke? Jadi, ditekuni terus aja. Mikir bahwa aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, kayak gini, kayak aku penulis. Kalau aku di banyak kesempatan aku berpikir bahwa aduh mau give up aja nih, mau nyerah aja gitu. Tapi kemudian aku mikir bahwa aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain nulis gitu. Coba aku bisa masak, mungkin aku udah jadi koki, atau aku bisa jahit, aku udah jadi stylish kali atau apa gitu. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain nulis gitu. Maka aku terpaksa harus bagus di bidang yang dari awal aku sudah pilih. Oke? Terima kasih, Kak. Oke, thank you ya teman-teman ya. Silakan dengan makalah dan papernya. Salam untuk gurunya. Dan semoga dapat nilai yang bagus ya. Harus dapat nilai bagus ya. Masa udah wawancara nggak dapat nilai bagus. Oke? Kak Rati, sini Oke, nanti hasil udah ya. wawancara ini kami edit, Boleh, kami edit nanti. silakan. Boleh jadi foto dulu ya? Foto. Izin foto ya, Kak. Kita mau foto, oke. Ini gimana screenshotnya? Yang tombol Udah lu depan ya. Jadi coba diatur dulu kalian blockingannya yang betul dong, biar kelihatan semua kan. Oke, tidak. bentar. Gimana lo? Misalnya lo? Bentar, coba dulu ya. Apa dari video aja, nanti screenshot dari video aja. Oh ya udah. Udah, oke. Oke, langsung ambil pulsa ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, terima Luck kasih ya. lagi ya Kak Rati. Bye. Maaf mengganggu waktunya. Gak apa-apa. Good luck ya. Dadah. Dadah.